Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Banyumas beserta jajaran pengurusnya, para pemirsa muslimin muslimat, soimin soimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi berbagai macam karunia, berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat menjalankan puasa Ramadan 1442 Hijriah meskipun di tengah pandemi COVID-19. Dan semoga berkah puasa Ramadan tahun ini virus atau wabah pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Sesuai dengan sabda Rasul, sumu taswihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Kedua kalinya sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada LP Ma'arif NU Kabupaten Banyumas atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami PC Fatayat NU Kabupaten Banyumas dalam program kajian Ramadan 1442 Hijriah. Teriring doa, semoga atas izin dan hidayah Allah apa yang kami sampaikan nantinya memberikan manfaat dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang menjaga derajat puasa. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa derajat puasa atau ending yang kita inginkan adalah derajat la'allakum tattaqun, derajat takwa. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Dalam ibadah puasa ini tentu perlu perjuangan yang luar biasa, perlu keniatan yang sungguh-sungguh, keikhlasan dan juga kesabaran. Karena ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat, ibadah haji, ya, yang secara kasat mata, jawarih kelihatan, tapi ibadah puasa hanya kita dan Allah yang mengetahui. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menulis bahwa puasa menjadi sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah lainnya, sebab Allah yang langsung memberikan balasan ganjarannya. Selain itu Rasulullah bersabda, hendaklah kamu berkomitmen kepada puasa karena sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang tiada bandingnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pentingnya kita dalam rangka menjaga derajat puasa kita, agar puasa kita benar-benar
puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menjaga derajat puasa kita? Antara lain yang pertama adalah dengan cara menghindari kekufuran dan kekafiran. Karena sudah jelas kekufuran dan kekafiran dapat menggugurkan syahadat manusia, dapat menggugurkan syahadat kita. Pada masa saat ini menggugurkan syahadat tidak serta-merta dengan menyekutukan Allah, namun perilaku-perilaku jahiliyah yang dilarang oleh Allah yang masih saja diikuti oleh orang. Nah, maka dari itu jangan sampai kekufuran dan kekafiran ini melampaui kita, agar kita dapat senantiasa menjaga derajat puasa kita. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu semuanya dan nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu menyekutukan Allah, niscaya akan terhapus seluruh amalnya dan tentulah kau akan merugi. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa yang berbahagia, lalu bagaimana cara yang kedua agar kita dapat senantiasa menjaga derajat puasa kita? Yang kedua yaitu dengan cara kita terus berusaha agar kita senantiasa mendapatkan kemuliaan, fadilah dan sunnah-sunnah daripada puasa di bulan suci Ramadan. Ya, maka dari itu selain kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, mari kita tingkatkan sunnah puasa dalam bulan suci Ramadan. Antara lain yang pertama adalah mengakhirkan sahur kita. Karena dengan sahur, di waktu sahur adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya. Jadi dengan sahur, selain menjadi bekal kita untuk esok harinya, di waktu sahur itu adalah waktu-waktu yang penuh keberkahan, di mana Allah menyanjung orang-orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahur tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa dan juga berdoa buka puasa. Syukur alhamdulillah, sebelum kita berbuka puasa kita tingkatkan lagi zikir kita. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa doa menjelang buka bersama termasuk doa yang mustajabah. Maka dari itu sangat disayangkan kalau kesempatan ini kita lewatkan begitu saja dengan asyik sibuk WA ataupun nonton video di ponsel kita dengan alasan menunggu buka puasa, ataupun hanya sibuk ngabuburit ya. Tapi kita melewatkan waktu yang luar biasa ini. Maka dari itu kami ingatkan, waktu menjelang buka bersama marilah kita perbanyak doa kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah. Antara lain yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Agung Muhammad SAW, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Syahadat yang pertama kita ucapkan dalam rangka memperkuat keimanan kita. Kemudian diiringi dengan istighfar, kita senantiasa memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, kita mohon surganya Allah. Dan yang keempat, semoga kita dihindarkan dari api neraka. Kalau waktu bukanya belum sampai, masih ada waktu, ya, kita tambah lagi zikir kita dengan bacaan La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Dibaca 3 kali. Ada yang menerangkan ketika membaca doa itu menjelang buka bersama 3 kali, fadilahnya kaman adroka lailatal qadar,
pahalanya seperti pahala Lailatul Qadar. Masya Allah, nggih, luar biasa pemirsa, nggih. Ini sudah tanggal 21 Ramadan, nggih. Ketika mulai nanti kita baca sampai di akhir bisa insya Allah kita mendapatkan fadilah ganjaran 30 Lailatul Qadar. Masya Allah, luar biasa. Maka jangan kita lewatkan. Kemudian sunnah yang berikutnya antara lain adalah dengan memperbanyak sedekah, menghatamkan Al-Quran, dan juga memperbanyak iktikaf di masjid. Apalagi kita memasuki 1/3 yang akhir di bulan suci Ramadan, ya, yang mana syahrul Ramadan awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ngitqum minan nar. Bulan Ramadan di awal 1/3 yang pertama adalah penuh rahmah, 1/3 yang tengah penuh ampunan, penuh maghfirah, dan 1/3 yang terakhir kita mohon agar dibebaskan dari api neraka. Ya, maka dari itu pemirsa, jangan lewatkan, jangan sia-siakan 1/3 yang terakhir bulan suci Ramadan ini dengan kesibukan yang luar biasa, nggih. Apalagi kaum perempuan, ibu-ibu, nggih, banyak sekali kesibukannya. Ada yang masak, bikin kue dan lain sebagainya. Tidak dilarang, nggih. Namun pinter-pinternya kita, ya, kita sibuk tapi disambil atau dengan wiridan, nggih. Jadi sana sini alhamdulillah dapat. Kemudian apalagi usaha, upaya agar kita dapat senantiasa menjaga derajat puasa kita pemirsa. Yang ketiga, dalam menjalankan derajat puasa yakni menjaga puasa dari segala hal yang membatalkan puasa dan juga segala hal yang membatalkan pahala puasa. Jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ats. Banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan dahaga. Okay. Tentu sangat disayangkan. Diibarataken kados niki. Nek ibu-ibu belanja teng peken borong sayuran, nggih, lajeng diwadahi kali kandi, kantong. Dan ternyata kantong itu bolong ya. Kantong itu sudah sobek, kandine bolong. Maka ketika kita bawa pulang ke rumah, kita tidak terasa belanjaan kita habis di tengah jalan, alias sampai rumah tidak ada apa-apa. Sama halnya ketika kita berburu ibadah, berburu kemuliaan, fadilah di bulan suci Ramadan, namun ternyata endingnya kita sia-sia tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Tentu sangat disayangkan. Maka dari itu, maka hindarilah kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ketika kita batal puasa, contoh misalnya kaum perempuan ada yang haid, nifas, ataupun bapak-bapak ada yang sakit, ada waktu untuk mengkodok puasa. Namun coba kita ingat, kalau kita batal pahala puasanya, apakah ada untuk mengkodonya? Nah, maka dari itu kita harus hati-hati dan waspada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsatu asya'a tuhbitus sauma." Aitubtilu sawabahu al-kadibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadru bisyahwatin. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Yang dimaksudkan di sini adalah batalnya pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadib, yaitu bohong, dusta. Nah, ini berarti hubungannya dengan lisan kita, mulut kita. Mari mulut kita jaga dengan baik dengan memperbanyak zikir, memperbanyak tadarus Al-Quran, agar mulut kita senantiasa terjaga dari perbuatan kotor, dari berbohong, ya, dari dusta. Karena berbohong, dusta juga termasuk tanda-tanda ciri-ciri orang yang munafik. Itu yang pertama. Apalagi di zaman era digital seperti sekarang ini, nggih. Banyak yang men-share ada misal untuk diperintahkan men-share berita yang bohong atau hoax. Nah,
ketika di enter kemudian di share ke seluruh penjuru dunia, apa itu tidak menjadi sebuah jariah dosa? Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, maka dari itu kita jaga dari yang pertama, dari perilaku bohong atau dusta. Kemudian yang kedua al-ghibatu, yaitu ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, ya, ngrasani, gampangannya nggih, menceritakan kejelekan orang lain. Ini sangat dibenci oleh Allah. Kadang kita tidak sadar, ya, kadang kita tidak sadar. Ternyata kita juga menghibah. Misal, apalagi momen-momen di akhir Ramadan ini, ada saudara yang berdatangan dari jauh, ya, kemudian kangen-kangenan bertemu, saling bertanya kabar, saling bertanya anak, saling bertanya kabar sekolahnya, ya. Jangan sampai nanti kemudian meluas-luasnya menjadi bercerita yang tidak ada gunanya atau alias ghibah. Nah, ini kita perlu waspada. Kenapa Allah sangat membenci? Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara kamu sendiri yang sudah mati? Tentu itu sangat menjijikan, ya. Aliasnya orang yang suka menghibah itu sama halnya dengan memakan bangkai, ya, memakan bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, zamannya zamannya hoax, zamannya saling mencaci, ya. Kita harus saling waspada. Kalau kita sedang sendiri mungkin aman, tapi ketika sudah 2 orang, 3 orang, bahkan lebih, nah itu yang perlu kita jaga. Apalagi dalam puasa ini, ya, manakala ada yang ingin mengajak menjelek-jelekan orang lain atau mengajak pertengkaran, maka Nabi mengajarkan, faliyakul inni shaimun, ya. Faliyakul, maka berkatalah, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Pemirsa yang berbahagia, kemudian yang ketiga adalah an-namimah, memecah belah, adu domba, ya, provokasi, fitnah. Jangan sampai, ya, di bulan suci ini dan di bulan-bulan yang lainnya. Dan ini juga sangat dibenci oleh Allah, ya. Saling mengadu domba agar keluarga terpecah belah. Kadang musuh bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Nah, ada dalam sebuah keterangan menyebutkan la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Nah, ini maka perlu hati-hati. Kemudian yang keempat, wal yaminul ghamus, yaitu berkata palsu. Misalnya, saya berjanji nih puasa ini tidak akan bolong tarawihnya misalnya. Ternyata, ya, asik berpuasa karena kekenyangan tapi tidak pernah sholat tarawih, ya. Asik berpuasa tapi masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini sangat disayangkan. Kemudian yang kelima adalah wanadru bisyahwatin, melihat, ya, tapi dengan diiringi syahwat, ya, melihat dengan diiringi syahwat. Ketika kita melihat video, melihat gambar, jangan sampai dengan syahwat. Nah, syahwat atau nafsu ini yang menjadi kunci derajat kemuliaan manusia. Tatkala manusia bisa memilih atau antara akal dan nafsu, akalnya itu lebih unggul daripada nafsunya, maka derajat manusia itu dapat melebihi derajatnya malaikat. Kok bisa? Bisa. Karena malaikat hanya diberi oleh Allah berupa akal, maka tidak heran ketika malaikat tugasnya hanya beribadah terus kepada Allah. Tapi manusia diberi akal dan diberi nafsu, ya. Bagaimana menggunakan akal dan bagaimana mengekang hawa nafsu. Namun sebaliknya, ketika manusia tidak dapat mengekang hawa nafsu, alias nafsunya yang lebih unggul menang dan akalnya kalah, maka derajatnya tidak
lebih atau lebih hina, ya, derajatnya lebih hina dari hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kalau hewan berbuat tidak baik, dia tidak punya akal, ya, hanya punya nafsu. Tapi kalau manusia punya akal untuk bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita semua dapat menjaga 5 hal ini dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, agar puasa kita nantinya selamat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya perlu perjuangan yang luar biasa dengan kesungguhan keniatan hati dan sungguh-sungguh, ya, kesabaran menjaga puasa kita agar derajat puasa kita menjadi derajat yang mulia di sisi Allah, mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Elingo sederek sedoyo saged njaga puasa kita ana teping dawuhe agama derajat takwa dumugi suwarga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas banyak kekhilafan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.